Belajar dari rumah bukanlah waktu belajar kalian berkurang, atau tidak ada komunikasi dengan bapak ibu, bahkan mengerjakan tugas pun secara santai. Nah, itu hanya hayalan dari belakang. Nah, maka dari itu, wahai kalian peserta didik, bersemangatlah untuk melakukan pembelajaran daring. Maka gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai tugas kalian terbengkalai karena lelah atau lengah dengan pembelajaran daring. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya saat pandemi belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Bu Ika. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Syukur alhamdulillah kabar kalian sehat. Pertemuan kali ini Bu Ika akan memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan tips menumbuhkan motivasi belajar saat pembelajaran daring. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Pengertian motivasi belajar. Motivasi dalam belajar sangatlah penting. Artinya, untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi siswa dalam belajar perlu dibangun. Fungsi motivasi belajar. Menurut Nasution, motivasi belajar memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak motor yang melepas energinya. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, menyaksikan perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Apa saja sih tips menumbuhkan motivasi belajar saat pembelajaran daring? Yang pertama adalah membuat agenda belajar yang jelas. Yang kedua, mempunyai motivasi yang kuat. Yang ketiga, menentukan gaya belajar kalian. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, hindari gangguan belajar. Selanjutnya, yang keenam adalah cari suasana yang tepat. Dan yang ketujuh, tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Bagaimana sih yang dimaksud dengan membuat agenda belajar yang jelas? Agenda yang jelas akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Mempunyai motivasi yang kuat. Walau belajar dari rumah, hal itu tidak akan menghambat kamu untuk mendapatkan pengetahuan dan semangat belajar untuk mendapatkan prestasi yang bagus lagi. Maka, jangan jadikan alasan ketika belajar di rumah adalah sebagai penghambat kalian untuk mendapatkan prestasi yang lebih bagus. Selanjutnya adalah menentukan gaya belajar. Menurut Gobay, gaya belajar atau learning style merupakan suatu karakteristik kognitif, efektif, dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Gaya belajar visual ini banyak mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat, baik warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam modalitas ini. Selanjutnya adalah
gaya belajar auditorial. Gaya auditorial ini merupakan gaya belajar yang mengakses segala jenis bunyi dan kata, diciptakan maupun diingat. Misalnya musik, nada, irama, rima, dialog internal, dan suara menonjol. Selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini adalah mengakses segala jenis gerak dan emosi, diciptakan maupun diingat. Gerakan koordinasi irama, tanggapan, emosional, dan kenyamanan fisik menonjol di sini. Yang keempat adalah istirahatlah yang cukup. Pada dasarnya, tubuh serta pikiran kita membutuhkan istirahat yang cukup agar pikiran kita kembali fresh untuk melakukan pembelajaran kembali. Selanjutnya, yang kelima adalah hindari gangguan belajar. Ada beberapa macam gangguan belajar, yakni yang pertama adalah disleksia, dan yang kedua adalah disgrafia atau gangguan menulis, dan yang ketiga adalah gangguan berhitung atau sering disebut diskalkulia, dan yang keempat adalah gangguan pendengaran dan proses visual atau sering disebut auditory and visual processing disorder. Yang kelima adalah ketidakmampuan belajar nonverbal atau sering disebut non-verbal learning disabilities. Yang keenam, gangguan bahasa spesifik atau sering disebut specific language impairment. Berikutnya adalah cari suasana belajar yang tepat. Suasana belajar yang tepat itu meliputi ruang yang digunakan untuk belajar. Apakah ruangan tersebut nyaman digunakan untuk kalian belajar atau tidak? Ruang belajar tersebut biasanya meliputi cat, warna ruangan, tempat, meja kursi, dan fasilitas lainnya. Kemudian adalah fasilitas belajar kalian. Karena kalian ini sedang belajar secara daring, maka fasilitas yang digunakan adalah kebanyakan fasilitas elektronik dan sebagainya. Yang terakhir adalah tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Jangan lupa kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya, walaupun kalian belajar di rumah. Misalnya sering mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan tetap menjaga jarak. Makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kalian tetap fit. Karena dalam proses pembelajaran, jika kalian tidak fit atau merasakan sakit, maka proses pembelajaran tersebut akan terganggu. Maka dari itu, tetap jaga kesehatan ya. Nah, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Walaupun pembelajaran dari rumah, kalian harus tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan jaga jarak. Sekian ya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.